Malam ini kita masuk ke bab selanjutnya, masih kaitannya dengan rubu'ul ibadah, seputar tentang ibadah. Jadi saya ulangi lagi, kitab Ihya Ulumuddin secara garis besar dibagi menjadi 4. Satu disebut rubu'ul ibadah, kemudian rubu'ul adat tentang etika, tentang adat kebiasaan sehari-hari. Yang ketiga, rub'ul muhlikan tentang sifat-sifat yang tercela yang biasa menjangkiti kalbu manusia. Yang keempat adalah rub'ul munjiyah, menjelaskan tentang sifat-sifat yang terpuji, yang mana dengan sifat ini kita bisa usul ilallah, bisa sampai ke makom atau tingkatan ma'rifatullah. Itu disebut rub'ul munjiyah. Nah, ini setiap satu bagian ini Al-Ghazali membagi menjadi 10 bab, 10 kitab. Jadi Ihya itu membahas 40 kitab. Nah, sampai ke kitab yang ke berapa ini? 8 ya. Dari bagian Rub'ul Ibadah. Yang pertama adalah tentang kitabul ilmi sudah. Kedua kitabul Qawaidul Aqaid sudah. Selanjutnya kitabu As-Shalit Toharah, kitabu Asrari Salat, kitabu Asrari Saum, kitabu Asrari Zakat, kitabu Asrari Haji. Nah, ini masuk ke 8. Jadi rubul ibadat tinggal 3 kitab saja. Nah, ini kita masuk ke kitab yang ke-8 dari rubul ibadah. Apa itu kitab yang ke-8 dari rubul ibadat? Al-Ghazali menjelaskan tentang adab membaca Al-Quran. Kitab Adabi Tilawatil Quran, kitab yang menjelaskan tentang adab atau etika membaca Al-Quran. Dan ini perlu kalau jelaskan yang sampean kan. Kenapa kitab Ihya dari awal dan nanti sampai akhir Al-Ghazali selalu menyinggung tentang adab atau etika. Ini pertanyaan ngomong sampean jawab. Jawabannya sebab intisari tasawuf, intisari ajaran tasawuf itu letaknya di adab. Makanya sampai di dalam kitab Hidayatul Adhiyah dikatakan inna tasawufa kullahu wal adab wa minal awarifi fadlubanna wa awdillah. Jadi intisari dari tasawuf itu letaknya dari adab etika. Kalau sampai Allah sebagian arifin, bagian bijak bestari, orang-orang yang al-arif billah mengatakan ma wasala awliya Allah ta'ala ila ma wasalu bikasratil ibadah, bikasratil a'mal. Para wali-walinya Allah itu bisa sampai ke makom tingkatan usul ilallah atau ma'rifatullah. Cara dikasih wali itu dari wali itu bukan karena mereka itu amalnya banyak. Ma wasala awliya Allah ta'ala ila ma wasalu bikasratil a'mal. Bukan karena amalnya yang banyak, bukan ibadahnya yang banyak. Para wali itu menjadi wali wa innama wasalu bil adabi wa husnil khuluq. Para wali itu bisa menjadi wali itu kuncinya 2. Satu bil adab, dia bisa bisa mengenal yang namanya adab, tata krama, etika dalam kesehariannya. Jadi sholatnya piye? Ya sholatnya podo kalau sampean sholatnya 5 waktu nih sing wajib podo. Cuma para wali itu sholatnya dengan penuh etika. Ya poso Ramadan podo kaya kula sampean, tapi posone dibarengi dengan adab etika. Ya sedekah podo kaya kula sampean kadang-kadang sedekah, tapi sedekah itu dibarengi dengan etika. Itu yang pertama. Yang kedua wa husnil khuluq, akhlak yang baik. Akhlak yang baik ini kaitannya karo menungso. Piye carane serawungan karo kanca, serawungan karo wong tua. Etikanya anak dengan orang tua seperti apa? Etikanya orang tua dengan anak seperti apa? Seorang suami ketika serawungan karo istrinya kaya piye? Istri serawungan karo bojone piye? Anak dia macam-macam kudu itu husnul. Maka Ihya itu kalau sampai pelajari dari awal sampai akhir itu intinya mengajarkan tentang akhlak dan adab. Syarat jadi wali kudu ngerti loro iki. Kudu ngerti tata krama, etika adab dan akhlak yang baik. Kaitannya maca Quran ya kudu disinggung tentang adab. Jadi niku nek sampeyan ditakoni kenapa kok ngaji tasawuf. Tasawuf itu ngaji akhlak, ngaji adab. Nah,
Inna tasawufa kullahu lahwal hajat. Wong niku nek orang duweni akal, ya sarti, gak ngerti wong. Kitab Adab Tilawatil Quran, kitab yang menjelaskan tentang etika membaca Al-Quran, adab membaca Al-Quran. Seperti biasa, Al-Ghazali setiap mengawali kitabnya itu selalu diawali dengan membaca basmalah, hamdalah, sholawat dan seterusnya. Nah, ini tak waco nama itu singkat mawon karena muqaddimah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi intanna ala ibadihi bi nabiyil mursal sallallahu alaihi wasallam munzal alaih alladzi la ya'tihi al-batilu min bayni yadayhi wa la min khalfihi tanzilun min hakimin hamid hatta tas'at ala ahli al-iftikar turuqul i'tibar bima fihi min al-qasas wal akhbar wa tadhha bihi sulukul manhajil qawim was siratal mustaqim bima fassala bihi min al-ahkam wa farraqa bainal halal wal haram fa huwa ad-diya'u wa nur wa bihi an-najatu min al-ghurur wa fihi shifaa'un lima bis-sudur. Jadi intinya dalam muqaddimah yang pertama ini Al-Ghazali ingin menjelaskan bahwa Quran itu shifaa'un lima bis-sudur, obat bagi penyakit-penyakit yang ada di dada, bahkan obat secara fisik. Okay? Quran yang dari secara fisik itu saja, secara batin ya saja. Man khalafahu minal jababirah qasamahu Allah wa man ibtagha al-ilma fi ghairihi adallahu Allah. Jadi orang yang mencari ilmu dari selain Quran maka akan tersesat. Orang yang berselisih dengan Al-Quran maka akan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi makanya dalam ajaran Islam, agama kita itu pegangan utamanya adalah Al-Quran. Yang kedua baru As-Sunnah atau hadis. Kalau memahami Quran itu bukan perkara yang mudah. Harus dibutuhkan paham nahwu, sorof, sastra Arab yang disebut dengan balaghah, mencakup ilmu badi', ma'ani bayah, paham usul fikih, paham asbab nuzul, mulai ulama. Nah baru sudah menguasai itu semua silahkan dari ilmu dari Quran. Nah orang ini semua kitab-kitab ulama sih semuanya diambil dari Al-Quran. Seperti Ikhya ini semuanya diambil dari Al-Quran. Maka Al-Ghazali mengatakan orang yang ingin mencari ilmu pengetahuan, lebih-lebih ilmu yang dijadikan bekal nanti di akhirat, mencarinya di selain Al-Quran, adallahu, maka akan disesatkan oleh Allah. Nah, kenapa? Wa hablul matin. Karena Quran itu talinya Allah yang kokoh. Wa nuruhul mubin, cahayanya Allah yang begitu terang benderang. Wal urwatul wuthqa wal mu'tasimul awfa wal mu'tasimul awfa wal muhitu bil qalili wal katsir was sabir wal kabir la tanqati ajaibuhu. Jadi keajaiban keindahan Al-Quran itu tidak akan habis. Makanya sampai ada ba'dul ulama mengatakan jami'ul ilmi fil Qur'ani lakin taqasara anhu afhamul rijali. Semua ilmu pengetahuan itu sumbernya dari Quran. Hanya saja para ulama kita itu tidak mampu menggali semuanya. Lakin taqasara anhu afhamul rijali. Semuanya itu dari Quran. Jami'ul ilmi fil Qur'ani. Makanya wong niku lek kapan wis disebut ahli Quran iku mulia-mulia. Saya ulangi lagi, wong iku nek wis disebut ahli Quran iku mulia-mulia. Nah, siapa itu ahli Quran? Yang disebut dalam hadis Nabi Muhammad SAW, Inna lillahi ahlina fil nas. Sesungguhnya saya itu mempunyai keluarga dari golongan manusia. Terus ya Allah nanti ngomong. Terus ditakokno kalih para sahabat, "Kilaman ya Rasulullah?" Siapa itu ya Rasulullah? Yang dianggap sebagai keluarga ya Allah. Ahlul Quran, ahlullah wa khasatuhu. Ahli Quran lah itu keluarga Allah dan pilihannya Allah. Nah, siapa itu ahli Quran? Ahli Quran itu orang yang mempunyai yang sudah memenuhi 3 kriteria Al-Quran. Yang pertama hafal Quran, hafal Quran. Yang kedua paham isinya Al-Quran kemudian diamalkan. Yang ketiga mudawamah ala qiraatul Quran,
langgeng atau istiqomah dalam membaca Al-Quran. Itulah Al-Quran. Di wong niku nek wis ndek kriteria telu iki istimewa sampai dianggap keluarga Gusti Allah. Dianggap keluarga, betul dianggap hamba. Itu sebab saking dianggap sebab saking cedake derajat yang mengasami Allah Subhanahu wa taala. Lah kok iso ngomong sebab ketenglekan Quran. Mula Al-Quran itu kan afdalul dzikri, zikir yang paling utama. Maya ta'ala bil afdal fa wal afdal. Setiap sesuatu yang afdal, yang istimewa, kalau menempel di sesuatu, maka sesuatu itu akan ikut menjadi afdal atau istimewa. Kaya Kanjeng Nabi kan? Kanjeng Nabi ini kan afdalul rusul, bahkan Kanjeng Nabi afdalul khalqi alal itlaq. Makhluknya Allah yang paling jos, paling istimewa itu Kanjeng Nabi. Makanya umatnya niku umat yang paling istimewa. Kalau sampean ini khairul umat yang paling baik. Kenapa? Karena kok keramat dan dulu Kanjeng Nabi. Terus kok sama orang Kanjeng Nabi gak bakal. Kalau sampean dibandingkan umatnya Nabi Musa itu lebih mulia kita. Kita kalau dibandingkan umatnya Nabi Isa lebih mulia kita. Kenapa? Karena kita untuk keramat dan dulu Kanjeng Nabi. Makanya dikatakan maya ta'allaqu bil afdal fa huwa afdal. Setiap sesuatu yang berhubungan dengan yang afdal, yang istimewa, maka itu ikut afdal juga. Cara wong Jawa untuk keramat dan dulu. Nah, begitu juga ahli Quran, wong ahli Quran kok dadi mulya sebab napa ketempelan sing disebut Al-Quran. Al-Quran itu istimewa. La yuhitu wala tatanaha gharaibuhu la yuhitu bi fawaidihi inda ahli al-fahmi tahdid wala yakhluquhu inda ahli tilawati kasratu tartib. Jadi Quran itu sifatnya aneh. Quran itu tidak membosankan. Setiap kabeh perkara itu bosan. Illa Al-Quran, kecuali Quran. Jadi sampai terus Quran bendina itu tak bakal bosan. Tak bakal bosan. Nah, betul sampai coba baca kitab buku. Sampai senang baca novel misalnya. Ya baca berulang-ulang. Lama kelamaan bosan. Terus lebih istimewa. Tapi nek Quran tidak membosankan. Tidak membosankan. Baik bagi orang yang paham isinya maupun yang tidak paham. Tidak membosankan. Walladzi arsyadal awwalina wal akhirin. Jadi Al-Quran inilah yang beri petunjuk orang-orang dulu dan orang-orang sekarang sampai hari kiamat. Artinya kalau kita kepingin menjadi orang yang lurus jalannya, menjadi orang yang genah, itu kunci pegangan sama Al-Quran. Walamma sami'ahul jinnu lam yalbatu an wallau ila qaumihim mundirin faqalu inna sami'na qur'anan ajaba yahdi ila rusdi fa'amanna bih walan nusyrika bi rabbina ahada. Ketika bangsa jin dulu mendengar Al-Quran, sampai terpesona sama Al-Quran, sampai namun itu terpesona sampai mereka mengatakan inna sami'na qur'anan ajaban yahdi ila rusdi fa'amanna bih walan nusyrika bi rabbina ahada. Ini kata para jin. Jadi sesungguhnya kami telah mendengar bacaan yang begitu ajib, Qur'anan ajaban yang begitu ajib. Kalau wacana kok koyo ngono iki ora gaweane menungso. Isine kok luar biasa indahnya seperti itu. Karena jin itu paham isine Quran. Yahdi ila rusdi, yang mana isi Quran itu bisa menunjukkan kepada hidayahnya Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya bangsa jin itu beriman, fa'amanna bih wa la nusyrika bi rabbina ahad. Saya tidak akan menyekutukan orang. Ini kanggone sing paham isi Quran maka akan tahu bahwa Quran itu luar biasa, ajib. Nah, ini kalau sama saya nggak paham, yes pokok iman ngono. Aja sampai ketinggalan Al-Quran. Di Quran itu disebut mukjizat itu kontilan. Nah, kayak Nabi Musa, ya Nabi Musa tongkatnya bisa berubah menjadi ular, tangannya bisa mengeluarkan cahaya yang benderang seperti matahari. Yang cepat itu mukjizat. Wong liya gak bakal iso kaya ngono. Lah Quran kok disebut mukjizat itu konti, mukjizat ya. Ya nek kanggone kula sampean sing mboten paham bahasa Arab biasa-biasa wae. Tapi kalau orang yang itu paham betul tentang bahasa Arab, paham sastra Arab, maka akan tahu keindahan Al-Quran dan itu bukan pikiran manusia.
Itu caranya. Dan itu mukjizatnya Rasulullah itu mustamirah, berlangsung terus wilayah kiamat sampai hari kiamat. Tapi nek mukjizatnya para nabi yang lain munqati'ah, terus putus. Terus ini era itu saya terakhir saya tidak bisa menyaksikan mukjizatnya Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Ibrahim dan lain sebagainya. Tapi nek mukjizatnya Rasulullah mustamirratun ila yaumil qiyamah, terus sepanjang masa sampai hari kiamat. Semua orang bisa melihat kemukjizatannya Rasulullah melalui Quran. Kita nguli wong sing mampu. Kalau itu nek boten mampu pokoknya yakin seneng sama mune. Isane gur maca maca tok wae gak apa-apa. Misalnya itu iso maknani, iso menggali isi dari Quran yang kita ganti. Tapi kok misalnya kok saking bujune, gur isone maca tok, sing diwaca tak apa-apa. Karena mayata'allaqu bil afdal bawal afdal. Karena sesuatu yang berkaitan dengan afdal maka akan ikut afdal juga. Lalu sampai di dalam ulama kene kan, kalau perkara papat. Iku nek sampean delok iku kok ibadah. Delok tok. Nomor siji yaitu delok mushaf Al-Qur'an. Delok tok, boten tok waca ya. Aman di Quran memang mushaf. Delok tok. Tulisannya orang dia oleh orang yang api. Buka Bismillahirrahmanirrahim. Berarti tulisannya tok. Sadaqallahul azim. Nomor siji delok mushaf, delok tok. Nomor dua delok Ka'bah. Delok Ka'bah itu sampai delok tok itu direkam ibadah. Delok kanjeng. Nomor telu delok sing tok ibadah itu delok wajahe wong alim. Wajahe wong alim, wajahe wong saleh dengan pandangan ta'zim, dengan pandangan mahabbah cinta. Masya Allah yang alim ini, Masya Allah yang saleh, senang. Lo kadang wong-wong itu udah seneng nempel foto-foto rewso. Ini kira maksudnya lo kan, orang kok dipasang. Nah ini maksudnya foto-foto perlu foto dipasang dengan mahal. Ini kenapa? Biar bisa sewaktu-waktu bisa melihat fotonya orang alim, orang soleh. Apalagi orang alim, orang soleh itu sudah meninggal. Nah itu untuk ganjaran. Fotonya Habib Rifi, fotonya Habib Ali, Mayal, Muhammad Hasan. Itu dapat pahala melihat wajah orang alim, orang soleh. Yang keempat, delok sing direken ibadah niku mau melihat wajah orang tua kita dengan pandangan kasih sayang hati. Sampean delok wajah ibu bapakmu sing seneng. Kalian bayangno perjuangane wong tuamu ngurusi awakmu sampai iso kecil. Ojo kok malah delok wajah bapakmu sebel, sepet sampai akhirnya ngomong karo pakane, "Papa, aku gelo dadi anakmu." Kalau kita melihat wajah orang tua kita dengan pandangan kasih sayang, bayang kosone dadi wong tua, itu mendapat pahala. Jadi papat ini tidak sampai delok kok ibadah tidak ibadah. Siji apa? Delok Al-Qur'an mushaf. Nomor loro melihat nomor tiga melihat wajahnya orang alim, orang saleh. Nomor empat melihat wajahnya kedua orang tua kita. Dan itu di Quran kados ngoten, delok tok niku direken ibadah. Ngomong alih nek gelem maca. Fakullu man amana bihi faqad wuffiqa. Orang yang mengimani Quran maka dia telah mendapat taufik Allah. Taufik itu apa sih? Taufik itu pertolongan Allah sehingga seseorang yang mendapat taufik itu tergerak hatinya bisa melakukan ibadah. Itu namanya taufik. Taufik itu pertolongan Allah yang diberikan kepada seorang hamba. Ketika hamba itu mendapat taufik maka hatinya akan tergerak mudah melakukan ibadah. Nah, makanya kadang orang itu semoga kita berdoa semoga kita mendapatkan taufik dan hidayah Allah. Taufik itu situ. Dan memang awal ini boten diparingi taufik ya Allah. Para insya Allah kami ibadah. Betul saja. Insya Allah. Nah, makanya penting sekali kita meminta taufiknya Allah. Di anane wong iso nglakoni ibadah, anane sampean tekan kene iki sebab mendapat taufiknya Allah. Nek boten diparingi taufik ya Allah, apa diimingi pira-pira gak bakal gelem.
Itu ide biro-biro gak belum semangat. Karena apa? Belum mendapatkan taufik. Makanya fakul man amana bihi faqad mufiqa. Nek kula sampean kepengin tok taufik Allah, gampang carane iman ning Quran. Jangan meragukan isinya Al-Quran. Wa man qala bihi faqad shadaqa. Orang yang menukil Al-Quran maka dia adalah orang yang benar. Wa man tamassaka bihi faqad hudiya. Orang yang berpegang teguh dengan Al-Quran maka dia akan selalu diparingi hidayah Gusti Allah. Akan selalu ditunjukkan jalan yang benar oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa man 'amila bihi faqad faza. Orang yang mengamalkan isinya Al-Quran faqad faza. Mesti dadi wong bejo. Oh, nggih. Mila nek kula sampeyan kepengin dadi wong bejo niku napa al-amalu bil Qur'an, mengamalkan isinya Al-Qur'an. Lah nek iso piye kan yo ngaji. Ngaji nang asane para kiai, para ustaz sing paham isinya Al-Qur'an. Nah, ulama-ulama kita itu sudah luar biasa mulai zaman tabi'in sampai sekarang. Dia menggali Al-Quran kemudian menulis kitab supaya wong-wong sing ora paham isinya Quran cukup mempelajari kitab-kitab karya ulama seperti Ihya Ulumuddin ini sumbernya semua dari Quran. Nah ini betul sakit menggali Quran langsung tinggal waca Ihya. Waca bahasa Arab dari soket semuanya sudah kira. Nah ini tambahan boleh terjemah. Waqad qala Allah Ta'ala inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Dan ini ayat ini duduhno pilih Quran itu selama-lamanya tidak akan bisa dirubah. Karena apa? Karena dijaga langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna nahnu nazzalna dzikra, sesungguhnya kami Allah yang menurunkan Al-Qur'an. Wa inna lahu lahafidun, dan kami sendiri akan menjaganya. Nah, mula Quran itu orang bakal iso diowahi. Wong sing pengen rubah Quran mesti konangan. Wah itu sengaja, wong ora sengaja wae konangan, aku mulai sengaja. Tak sengaja rubah Quran itu ada konangan. Cetakan-cetakannya konangan. Tulisannya ada salah, konangan. Karena dijaga langsung oleh Allah Ta'ala. Betul kitab-kitab liya seperti kitab Injil, Taurat, Zabur tidak ada jaminan langsung dari Allah. Makanya sampai sekarang belum ditemukan kitab-kitab selain Al-Quran, kitab-kitab suci selain Al-Quran yang dianggap masih orisinil. Itu belum ditemukan. Injil yang orisinil belum ada. Taurat yang orisinil terus kabeh wis wawan. Wis muharrafah sudah mengalami perubahan. Ya semoga pendeta-pendetanya sing nakal-nakal jalan dia. Saiki ya saiki pengikutnya saiki mengimani kitab Injil, Bible, yang sudah tidak orisinil. Mengimani kitab Taurat yang tidak orisinil. Generasi saya sangat. Lain Quran ada jaminan langsung dari Allah. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Jadi tidak ada yang bisa merubah Al-Quran sampai hari kiamat. Tidak akan bisa. Dan ini istimewanya Al-Quran. Wa min asbabi hifdhihi fil qulubi wal masahifi istidamatu tilawatihi. Nah, di antara cara untuk Allah menjaga Quran itu tidak sampai hilang itu gimana? Di antaranya Allah dadekno wong iku sregep maca Quran. Wal muwadhabatu ala dirasati ma'al qiyam bi adabi wa syurutihi. Jadi Allah membiasakan menggali isinya Al-Quran, mengkaji isinya Al-Quran sehingga banyak dari umat Islam yang hafal Quran. Jadi caranya Allah jaga Quran. Mana zaman saat ini bocah-bocah cilik lulus SD sudah hafal Quran, pirang-pirang. Kadang malah lulus SD sudah hafal Quran. Lalu di murid yang sekolah kelas loro sana itu hafal Quran. Kelas berapa? Kelas berapa? Adik kelas. Jadi murid itu kelas berapa sanawi itu apa? Pas di kelas tak tes, Quran lancar. Jadi bocah cilik semua hafal Quran. Jadi salah satu cara Gusti Allah jaga Quran kata sahabat adalah Quran itu gampang dihafal. Walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Jadi gampang dihafal.
Yo gampang-gampang angel lah sih ini. Aku di ngapal-ngapal ada 5 tahun lagi apa? 6 tahun lagi apa Quran. Wal muhafadzatu ala ma fihi min al-a'mal al-batinah wal adab al-zahirah wa dzalika la budda min bayan tafsiriyah. Kemudian Al-Ghazali menjelaskan nanti bab yang akan dibahas dalam kitab Adab Tilawatil Quran itu ada 4 bab. Yang pertama nanti Al-Imam Al-Ghazali menjelaskan tentang fi fadlil Qur'an wa ahli, tentang keutamaan Al-Quran dan keutamaan ahli Quran. Yang nomor 2 Al-Babusani fi adabi tilawah fi dhahir. Al-Ghazali nanti menjelaskan tentang tata krama atau adab membaca Al-Quran secara dhahir. Secara dhahir berarti sekitar moto tata krama lebih sih membaca Quran. Al-Babusani bab yang ketiga nanti Al-Ghazali menjelaskan tentang fil a'malil batinah inda tilawah, menjelaskan tentang adab secara batin ketika membaca Al-Quran. Yang terakhir bab keempat nanti Al-Ghazali menjelaskan tentang fi fahmil Quran wa tafsirihi bil ra'yi wa ghairihi, menjelaskan tentang seputar bagaimana caranya memahami metode memahami Al-Quran, metode mentafsir Al-Quran, baik itu dengan ra'yu, baik dengan gagasan sendiri maupun dengan apa namanya pendapat-pendapat yang dinukil dari ulama-ulama yang lain. Nah, itu pun nanti Al-Ghazali mengajarkan kepada kita tentang metode atau cara bagaimana kita bisa memahami Quran dengan baik dan benar sehingga kita tidak tersesat dalam memahami Al-Quran. Jadi penting sekali kita belajar itu bab nanti akan kita bahas hari ini. Ini baru mukadimah. Jadi yang terakhir, jadi perlu sampai eling-eling kaitannya kali Quran. Jadi Al-Quran itu sanadnya itu mutawatir. Mutawatir itu nopo marwahu jam'un an jam'in la yumkinu tawaqqufum 'alal kadhib an mislihi. Di Quran itu diriwayatkan dari banyak orang. Yang meriwayatkan Quran itu sekelompok golongan banyak, meriwayatkan dari orang banyak sampai kepada Rasulullah SAW. Itu disebut mutawatir. Sehingga tidak mungkin ada kebohongan. Jadi riwayat itu mutawatir. Misalnya, para sahabat yang riwayat Al-Quran teko Kanjeng Nabi itu ada 100 orang. Kemudian 100 sahabat ini punya murid dari tabi'in 100 lagi. Jadi orang 100 meriwayatkan dari 100. Bawahnya lagi banyak orang lagi 100 lagi sampai hari ini. Nah, itu namanya mutawatir. Mula Quran itu la yumkinu tawaqquf 'alal kadzib. Tidak mungkin kalau ada kebohongan dalam Al-Quran, baik itu bacaannya maupun isinya. Nah, itu namanya mutawatir. Dan satu-satunya sanad sing mutawatir sing paling kuat adalah Quran. Semua sanad Quran itu menjelaskan bahwa membaca Quran itu dengan tajwid, dengan tajwid. Makanya orang yang baca Quran serampangan, orang yang baca Quran serampangan, artinya serampangan itu nggak ngawur, buatan mengerti tajwid, ngerti makharijul huruf, pokok maca sak muni. Maksa maca Quran tidak mau belajar Quran, fakat athima, berdosa dia. Kenapa berdosa? Satu alasannya dia menyalahi sanad mutawatir tadi. Yang kedua, merubah makna. Karena bahasa Arab itu nek kapan salah sidik niku artinya berbeda. Dan merubah makna niki nek boten sengaja dosa. Tapi nek sengaja bisa murtad. Kalau maca Quran niku kudu ngerti ilmu tajwid. Makanya sampai Imam Ibnul Jazari dalam kitab Muqaddimah Jazariyah mengatakan wal akhdhu bil tajwid hatfun lazimu malam yujawidil Qur'an azimu li'annahu bil ilahu anzala wa hakadha minhu ilaina wasala. Wal akhdhu bil tajwid hatfun lazimu. Jadi membaca Quran sesuai dengan ilmu tajwid itu hukumnya wajib, fardu ain. Konsekuensi dari apa jenis fardu ain malam yujawidil Quran asim, makanya orang yang membaca Quran tidak sesuai tajwid maka akan berdosa. Alasannya apa? Li'annahu bil ilahu anzala wa hakadha minhu ilaina wasala. Kenapa? Alasannya karena Allah nurun Quran ning
tajwid. Kanjeng Nabi yang para sahabat yang menggunakan tajwid, sahabat yang tabiin yang menggunakan tajwid, tabiin yang tabiin sampai kepada guru-guru kita, semuanya itu bacaannya sesuai dengan tajwid. Wa hakadha minhu ilaina wasala. Nah, makanya kalau kita baca Quran kok serampangan, berarti satu kesalahannya menyalahi satu. Ini yang menjadikan dosa. Nomor dua, bisa merubah makna. Nah, makanya kanggo kula sampeyan sing durung iso maca Al-Qur'an sing apik, mumpung iki ana kesempatan belajar dhisik. Belajar dhisik. Nah, misalnya belajar kok durung iso, nah iki tak apa-apa. Yang penting kita mau belajar. Nah, wis gelem belajar, kok ternyata bacaane kok cek kaku, koyo bantah sini disa-disa belum belajar. Jadi memang ilate niku kaku. Macane ora iso fasih. Nah, itu didhawuhna Kanjeng Nabi wong sing maca Qur'an kok cek kaku padahal wis belum belajar, falahu ajrun. Dia mendapat pahala. Pahala seperti ikan nyelam belajar, kalau pahala seperti belum maca Qur'an. Tapi nasi al-mahiru bil Quran bahwa masa orang. Jadi orang sing mahir baca Quran besok dikumpul karo malaikat-malaikat sing terhormat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mula belajar Quran itu penting sekali. Mulane kok sampai Allah Islam gak iso maca Quran itu wis banget kebangetan. Kalau sama Quran tak kenal huruf hijaiyah. Mulai ini PR kanggo sampean kanggo kula barangkali sampean sunungi rapi sunungi nikah. Besok ini siap ya. Jadi anakmu besok aku untuk sekolah tekan dimbil, tapi pondasi awal ajari Quran buat sampean. Minimal mau Quran sing apik. Nek sampean tidak mampu lebokno sekolah ning TPQ. Pilih yang atau qiraat sampai iso maca Quran. Dan misal awakmu gak mampu mulang dewi, tapi nek mampu mulang dewi apa-apa, malah apa? Sebab ini kok jadi jari. Jadi itu sampai besok anakmu jadi profesor doktor, tapi kon maca Quran belak-belak. Itu ning arsane Gusti Allah ada profesor doktor itu. Oh bodoh itu. Jadi sampai jadi apa-apa masalah, tapi pondasi awal ini gue nopo kudu minimal iso maca Quran. Syukur ya paham isinya Al-Quran. Nah, ini caranya. Ini PR kita semua, yang calon-calon pasang. Dan pulau sendiri anak yang kode ini PR pulau tadi. Kira-kira aku sudah jadi anakku ini soleh atau kira-kira sudah jadi anakku ahli Quran atau ini PR pulau juga. PR pulau juga. Tapi ini tak pikir-pikir. Angkulo ngerti juga, aku iso didik terang. Aku lagi ngerti ngoten, aku eling ceritanya Imam Abdul Wahab Asy'arani radhiyallahu anhu wa arda. Imam Asy'arani itu seorang wali besar dari Mesir. Beliau itu dicoba Gusti Allah duweni anak sing nakal, jenenge Abdul Rahman. Rahman bin Abdul Wahab. Abdul Rahman iki nakal. Dikon sinau, dikon belajar gak gelem. Kalau tadi di pondok malah minggat. Malah kumpulannya kalau nakal-nakal. Dan Imam Asy'arani sampai pikiran kan ya, pikirannya ngeten ya. Itu satu-satunya anak Imam Abdullah Asy'arani. Kok cara ilmu ku sing terus sapa sampai anakku ada di wong alim. Jadi tekanan batin. Jadi kiai-kiai itu sebetulnya tekanan batin nanti anak. Kira-kira anakku sentoros bapak. Oh jangan-jangan malah ilmu ku tak tekan aku tok anakku nek iso terus. Nah, padha sing dirasakno Imam Abdullah Asy'arani ngono. Abdullah Asy'arani sing wali luar biasa. Karya tulis pirang-pirang kados koten. Makam kualiane sampai tekan makam kutub wali kutub. Dicoba Gusti Allah dia anak anak. Bola uluk goblok. Ngaji gak gelem. Bingung mesti ulang, iso. Sampai pada suatu ketika beliau saking galau, beliau itu mendapat ilham, bisikan ilahiyah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sing intine Imam Abdullah Asy'arani itu dikon nyeleh lah. Ojo sampai kuwi iku ngandelno kekuatanmu dalam mendidik anak. Ternyata lagi sadar kesalahannya. Oh iya berarti aku salah Gusti, kula salah Gusti.
Selama ini kula ngajari anak kula niku kula ngandhelke awak kula. Ngandhelke kemampuan kula, ngandhelke ilmu kula. Jadi boten bersandar kalih panjenengan. Tobat mentai. Langsung dipasang Gusti Allah. Wis Gusti Abdurrahman anak kula niki pun kula pasrahke jenengan. Kula namung sak dina ikhtiar ngulang ala kadare mulah. Tapi sing paling hidayah jenengan, sing saged dadosake sae jenengan. Laisa 'alaika hudahum walakin Allah yahdi may yasha. Nabi Muhammad saja tidak bisa memberi hidayah. Aku malih kula kanjeng Gusti. Jadi disalehno. Atine disalehno wis boten. Wis pokoke pasrah terserah jenengan Gusti. Saya utawi boten saya jenengan sing ngersake. Kali ditunggal. Lho sebab nglakoni loro niki nyelehno kalung donga. Malah anake iku sudah berubah. Jadi gitu. Ini kuncinya jadi anak kan, sama saya lihat ada kuncinya. Orang yang Abdullah Basyara. Jadi kuncinya jadi anak itu bukan di ilmu kita, bukan di kemampuan kita, metode kita dalam mendidik bukan. Kunci mendidik anak itu ada dua. Satu, kita pasrahkan ke Gusti Allah. Serahkan ke Gusti Allah. Masalah ini maksudnya, Gusti, anak mula niki saya kayak bodoh, niki sindamel jenengan. Kalau pasrahkan jenengan Gusti. Urusan hidayah ini urusannya jenengan kula pasrah. Nomor loro kuncinya adalah kita doakan terus dalam keinginan. Luwe pada sholat. Musiku sing paling top mriku. Dan ini sing dilakoni Imam Abdullah Basyarani. Diselehno di pasar ning Gusti Allah urusannya anake kula pasrahke jenengan Gusti. Donga terus. Jadi itu akhirnya Allah nibakno hidayah ning Adil Abdurrahman iki. Delalah itu berubah. Lupa semangat belajar saat kumpul-kumpul karo padane sing akal sampai pada akhirnya dia itu ada dia alim kealiman yang ngumpuli wong-wong di zamannya di waktu itu sampai akhirnya bisa meneruskan perjalanan tapak Imam Abdul Wahab As-Sa'lani dari itu. Jadi Abdurrahman itu putra Abdul Wahab As-Sa'lani dia itu percaya nakal. Nah mulai anak Gus anak kiai nakal niku sampai tak usah heran. Ini karena kiai-kiai itu duwe ilmu didik anak-anak. Sampai dolan-dolan ning Jawa Timur, tahu mondok itu tidak. Gus satu makal-makal anak kiai. Tapi kok kecil-kecil itu ngalir-ngalir. Ya, karena apa? Kiai itu punya ilmu itu ada di pasar anak Jawa, itu nggak tenan. Setiap malam tahajud dengan anak khusus anak. Nah, nek wong awam kan ora tau ngono kan. Ya tulus ya, seni ora tau ditungakno. Ora dipasang anake nakal muring-muring tok. Wis ra iso mulang anake nakal dimuring-muring tok. Ora kok iso musik. Ya ora tau ditungakno. Iki makanya bedane wong alim karo wong bodho di situ. Makanya ini kunci kangge sampean mumpung durung nikah, mumpung durung anak, cara mendidik anak sing paling efektif itu kuncinya dua. Siji nopo dipasrahke Gusti Allah, nomor loro selalu kita doakan. Jangan bosan-bosan kita doakan anak kita. Sebab apa? Doa walid liwaladi kadua anbiya ya ummatihi. Tungale wong tuane anak itu lir kanthi apa dene tungale nabi ning umat. Iki mati. Ini sebenarnya wong tua itu mana? Kita selalu mendoakan anak-anak kita. Cukup sekian dulu kajian kita. Insya Allah minggu depan kita masuk ke bab yang pertama di kitab tilawatil Quran. Wallahu a'lam bishawab. Mugi wonten berkah manfaatipun amin Allahumma amin. Maulaya sholli wa sallim daiman abad